Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung. Bersama saya Pak Sudirman dari SMP 1 Kecamatan Monggo, Kabupaten Lampung, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Psikologi untuk siswa kelas 5 Sekolah Dasar Cerdas Berkarakter Y. Sobat kelas digital semuanya, sebelum mulai materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat kelas digital sekalian, pada materi rukun iman yang telah kita pelajari, telah kita ketahui bahwa rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sajakah nama dari kitab-kitab Allah yang wajib kita imani tersebut? Materi inilah yang akan kita pelajari bersama di kelas digital ini. Mengenal kitab-kitab Allah. Untuk mengawali materi kita kali ini, marilah kita simak firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia agar beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab tersebut? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya, untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 4 kitab suci tersebut diantaranya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad berdiri di Gua Hira. Turunnya ayat Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Usia beliau saat itu 40 tahun. Kitab Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Sekian materi mengenal kitab Allah yang telah kita pelajari bersama. Tetap semangat belajar bersama kelas digital Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.